Shalom saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan berbanyak kelimpahan dan anugerah oleh Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang selama ini Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bawa hati kita bawa iman kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Glory. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdiri. Saya undang sudah cuma berdiri. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Thank you Yesus yang Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu sungguh mulia dan berharga. Kita akan pujikan pujian sekali lagi. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh
rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Haleluya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh ya, sungguh indah. kita pujian sekali lagi. Haleluya, haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, oh, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia, oh, dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh ya, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku. Haleluya, terlalu dalam untuk dimengerti. Angkat suaramu, angkat tanganmu. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati kerinduan kita. Kita akan pujikan ini pujian dengan ungkapan hati kita yang paling terdalam untuk Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Katakan, sungguh besar
Yesus. Thank you Tuhan. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh indah. Besar Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Kudus. Sungguh begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Aku mengucap syukur atas setiap keberi, semua anugerah yang telah Kau berikan ke dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas penuntunan-Mu, atas berkat kelimpahan-Mu yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami, yang Kau selalu berikan baru dan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini kami dapat berkumpul untuk memuliakan dan memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau pimpin acara kebaktian pada pagi hari ini Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami percaya Tuhan, kami percaya setiap pujian dan penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan, kiranya Tuhan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Segala pujian kami, ucapan syukur kami dapat menjadi Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan Tuhan doa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bawa ibadah ini hanya di dalam genggaman tangan-Mu Bapa. Kami buka acara ibadah ini dengan menyebut dalam nama Yesus. Kami buka acara ibadah ini. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Aku percaya bahwa sukacita hari ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bawa persembahan pujian kita ke hadapan Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Hallelujah. Glory, hallelujah.
hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dengarnya bagaimana Tuhan? Haleluya. Haleluya, haleluya. Masih ada sukacita saudaraku? Masih ingin memuji Tuhan? Ada yang sampai belum? Belum? Masih semangat? Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan sekali lagi, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, ora, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
sungguh amat baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dan untuk selama-lamanya. Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan anda kembali saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Saya mohon untuk Ibu Yani berdoa untuk persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya,
Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih semua atas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih atas segala anugerah dan rahmat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur mengenai Allah seperti Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya, mari kita bawa hati kita. Kita bawa diri kita terus berlagi ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kami ingin undang Bapak sedang jemaat bangkit berdiri. Kita bawa hati kita kembali pada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, haleluya Yesus, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jalan hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, yang Kau sediakan bagiku. Kita akan musikan ujiannya dari depan. Haleluya. Oh, meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, haleluya Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rencana terbaik. Amin Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah terpikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Karena Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh,
Kau sediakan bagiku. Katakan itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, sembah, sujud, puji, syukur di hadapan-Mu, karena Tuhan telah memimpin kami untuk bersama-sama datang beribadah. Dalam ibadah kami telah memuji, membesarkan nama-Mu, dan waktu selanjutnya kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya berfirman kepada kami sebagai pedoman, pegangan yang menguatkan iman kami untuk terus bersandar berharap kepada Tuhan. Iblis dan setan tinggalkan ruangan ini, karena kami akan siap menerima firman Tuhan dalam pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa. Yang percaya katakan amin. Kurang tante. Baik, kita mau menerima firman Tuhan. Mari kita buka dalam Alkitab kita masing-masing, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai yang ke-42. Minta tolong dibaca. Matius pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42. Siapa yang menemukan, silakan membaca. Pakai sound system band keras. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Matius, Lukas pasal 10, pasal 38. Lukas pasal 10 ayat yang ke-38 dimulai. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Ya, pertemuan Tuhan dengan Maria dan Marta. Inti pembicaraan antara Marta dengan Tuhan Yesus yang menjadi renungan pada siang hari ini, ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya." Tentang kesibukan dan kebutuhan.
itu selalu dialami. Untuk hidup lebih dari apa yang sudah ditentukan. Ya contoh dalam perjanjian lama, waktu zamannya Adam dan Hawa, Tuhan bilang, semua buah-buahan apa saja yang tumbuh boleh kamu makan, yang hijau untuk binatang. Tetapi masalah satu saja, buah pengetahuan baik dan jangan, karena kalau kamu makan mati. Tetapi ular datang, kamu tidak mati, kamu akan seperti Allah. Jadi di sini dia langsung mengikuti kata ular. Karena apa? Ingin lebih dari apa yang dia harapkan. Seperti Marta dan Maria. Kenapa masih marah-marah sama Maria yang duduk di? Karena dia merasa sibuk dan tidak diperhatikan. Sebenarnya Maria juga sibuk duduk di kaki Tuhan sama sibuk menyediakan makanan. Ya, itu satu contoh Adam dan Hawa, dan masih ada lagi contoh. Dalam kehidupan waktu zamannya Nuh. Nuh sudah menyediakan, Allah menyediakan keselamatan melalui batra. Wah, Nuh ini bikin batra di gunung untuk apa? Itu terlalu bodoh. Tapi Nuh mengikuti kata Tuhan. Tapi orang-orang itu makan minum, pakaian, ngeleng-ngeleng Nuh. Tapi siapa yang binasa? Apa Nuh? Atau orang-orang yang makan minum? Justru orang yang makan minum tenggelam di lautan. Nuh naik perahu selamat. Ada lagi contoh tentang Abraham sama Lut. Rebut ladang pengembalaan, keributan terjadi. Dalam keributan itu ya udah gini Lut, kowe milih yang mana? Kalau kamu ke kanan, saya yang ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku yang ke kanan. Nuh langsung melihat tempat yang kepenggembalaan yang mengagumkan. Dia berpikir masa depanku pasti sukses. Lebih sukses daripada Adam. Daripada siapa tadi? Lot, Pak. Lot sama Abraham. Yang sukses Abraham. Lot hancur kehilangan istrinya. Dan tiba di satu daerah Sodom dan Gomora. Ada lagi contoh. Waktu Israel keluar dari Mesir. Menghadapi Laut Kolsom. Belakang dikejar sama Firaun. Kanan kiri pegunungan. Ngadepnya Laut Kolsom. Marah-marah. Kalau kurang kuburan kah? Di Mesir. Tinggalkan ini nyatanya sekarang dikejar. Tenang saja. Tuhan berperang bagi kamu. Oh, berperang. Sekarang depan Laut Kolsom, kanan kiri gunung, bukit, belakang musuh. Mau kemana? Mau membunuh kau kamu? Tenang saja. Tuhan mau berperang. Tuhan bilang sama Nuh, sama Musa, angkat topimu, angkat tongkatmu, kedangkan ke Laut Kolsom, terbelah jadi dua. Israel selamat, tapi Gomora membinasakan orang Mesir dengan rajanya Firaun. Seringkali seperti ada lagi, tadi saya katakan Musa, bangsa Israel minta minum. Dan akhirnya dia apa? Mana? Binatang haus, saya juga haus. Harus minum di mana? Tuhan bilang sama Musa, pukul batu itu supaya keluar air. Musa marah-marah. Tuhan bilang, stop. Kamu berhentilah menjadi pemimpin. Seharusnya kamu tidak perlu marah. Seperti Marta
marah sama Maria. Orang marah-marah itu bukan jalan keluar. Tapi orang taat. Seperti siapa? Istrinya. Siapa istrinya siapa? Saudara tidak mendengarkan. Istrinya saya lupa coba istrinya yang marah-marah sama karena bencana yang dialami. Istrinya Ayub. Hah? Istrinya Ayub. Apa? Ayub, Pak. Iya, Ayub. Istrinya Ayub karena berpikir secara kedagingan secara mana. Saya apa-apa wis entek anak mati. Anu. Ayub bilang, "Kamu gila ya? Kamu kutuki Allah dan matilah kamu." Istrinya apa? Kemana dan jadi apa? Saya tidak tahu. Orang itu kalau sudah diperhadapkan permasalahan seperti Marta marah-marah sama Maria, Tuhan bilang kamu khawatir banyak hal. Maria telah mengambil tempat yang terbaik di kaki Tuhan. Yang mengatur kehidupan itu dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru Tuhan. Orang buta melek karena Tuhan. Dunia ini tercipta karena Tuhan. Untuk itu yang penting cari Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Tuhan, aku duduk di kakimu, sujud, menyembah, menguji, mengucap syukur. Saya tidak khawatir Tuhan. Saya percaya pemeliharaanmu, penyertaanmu itu luar biasa. Sehingga kalau disertai Tuhan orang mati bisa hidup kembali Petrus. Jadi kadang-kadang ya saya sebagai manusia berpikir secara negatif. Ikut Tuhan harus sibuk, harus kerja keras, keluar masuk sawah, keluar masuk kuburan, keluar masuk toko, baru berkecukupan. Belum tentu. Kalau nyawamu diangkat hari ini, untuk siapa itu? Kita ini seringkali sibuk. Nek sibuk untuk berbakti, no. Nek sibuk ke pasar, oke. Padahal yang memberi makan bukan pasar, tapi Tuhan. Kalau selalu duduk diam di kaki Tuhan. Saya percaya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bukan marah-marah seperti Musa sama Israel. Karena Israel ya memang tukang marah, Musanya termarah-marah. Sehingga berhenti, tugasmu serahkan kepada Yosua. Aku tidak menyuruh kamu marah-marah, tapi menyuruh kamu untuk mengikuti jalanku, mengikuti caraku. Caraku tidak usah khawatir, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena aku jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak seorang sampai ke surga kalau tidak mengikuti jalan kehidupanku, kebenaranku. Kebenarannya apa? Yaitu kalau dimarah-marahi tetap baik. Seperti Maria sama Marta, diem aja. Maria dimarahi, yang menjawab, Marta, Marta, kamu susah dengan banyak perkara. Yang terbaik itu Maria duduk di kakiku. Yang terbaik dia datang bersembahyang memuji namaku. Yang terbaik dia datang berdoa. Sehingga kadang-kadang kalau ada virus corona, lari sana, lari sini, lari situ, lari sini. Kalau dicuekin gimana? Tapi Tuhan tidak pernah cuek. Waktu Israel dikejar sama Firaun, ngadep laut kosong, kanan kiri gunung, belakang laut Firaun, marah-marah, apa kurang kuburan?
Kalau mau memang bunuh kami saja, Mesir banyak kuburan. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Di mana di depan seperti Ayub, kehancuran, sakit penyakit, Tuhan penolongku, penyertaku, perlindunganku. Saya juga manusia. Sehingga kadang-kadang saya juga berpikir negatif. Ya Tuhan, gimana ini? Aduh, sakit semua, sudah tua. Aku lebih baik mati. Seolah-olah Tuhan, mati dan hidup urusanmu. Lah apa saya bisa pelayan? Bisa pelayan yang tidak bukan urusanmu. Kalau aku bilang bisa ya bisa, kalau aku bilang tidak ya tidak. Kamu jangan ngomel John. Jangan mentang-mentang kamu pinter, bisa tahu ini itu. Yang penting itu datang sama Tuhan. Saya percaya kalau saudara sesibuk apapun, sesakit apapun, menghadapi masalah seperti siapapun, datang sama Tuhan. Tuhan akan bicara, no problem. Tidak ada masalah yang tidak teratasi. Perkembangan kekristenan bukan dengan bunuh-membunuh, benci-membenci, tapi dengan kasih. Lihat contoh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa enggak? Kalau mau menyerang apa enggak bisa? Oh bisa saja. Tapi enggak mau. Dicambuki oke. Disalibkan oke. Diapa-apakan oke. Tetapi ternyata setelah mati hancur total, malaikat turun, bawa keluar dari kuburan dan hidup kembali tanpa kelihatan cacat dan celahnya. Perkembangan kekristenan bukan karena saya, karena Tuhan. Yang penting saya harus gimana? Ya percaya saja. Mati ya oke, hidup ya oke, senang ya oke, susah ya oke, kurang ya, lebih ya. Sehingga Tuhan bilang sama Maria, Marta, lebih baik Maria duduk di kakiku. Dia tidak punya khawatir, tidak punya takut, tidak punya cemas. Tapi kamu marah-marah sama aku, sama Tuhan, marah-marah sama Maria. Kau pikir kamu bisa mengatasi masalah dengan marah-marahmu? Yang penting itu duduk diam, percaya saja, dijamin total. Kesusahan memang ada, tapi cukup 1 hari. Kamu jangan seperti dunia, lihat saja burung-burung itu, tidak punya pakaian, diberi pakaian, tidak punya makanan, tidak menanam, makan tiap hari. Bunga bakung, orang didandani bilang, wes berubah. Saya lihat bunga-bunga saya itu. Warna-warni. Saya tidak mewarnai. Siapa yang mewarnai Tuhan? Kalau saya tidak makan, Tuhan bilang, kamu makan. Saya waktu di Purwantoro, dikasih beras, di Slogoimo, juga orang warung jualan kalau masih tidak laku dikirim ke gereja. Saya makan kenyang, tidur dikasih tempat tanpa uang, rumah satu suruh niyami. Ya ini kesaksian. Untuk itu kalau saudara datang sama Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan pikirkan ini. Di rumah punya uang, punya makanan atau tidak. Jangan sampai tidak makan, jangan sampai tidak punya uang. Karena masih hidup di dunia. Untuk itu di dalam kehidupan ini nggak perlu khawatir. Memang hidup di dunia banyak keperluan, banyak masalah, banyak persoalan. Tetapi saya merenung. Langit dan bumi yang menciptakan Tuhan. Untuk siapa? Untuk manusia. Menciptakan tanaman-tanaman untuk siapa? Untuk manusia.
Tapi manusia diminta nurut saja. Seperti Maria, nurut, diem di kaki Tuhan, tunggu waktu Tuhan memberi. Seperti Ayub juga, bunuh, mati saja kamu masih sembahyang, masih berdoa. Kamu gila ya, masa aku tidak menerima yang baik, tidak mau menerima yang tidak baik. Yang tidak baik ya saya terima, yang baik saya terima. Tapi akhirnya berkelimpahan double 2 kali. Penderitaan di dunia akan berakhir di surga. Tapi penderitaan yang karena jauh dari Tuhan, neraka. Akhir kehidupan neraka dan surga. Walaupun di dunia ini akhir kehidupan Yusuf dan akhir kehidupan saudara, siapa yang lebih sukses? Yusuf dijual seperti salah satu keluarga sampai masuk penjara, akhirnya menjadi saluran berkat. Semua akan menjadi saluran berkat. Ya berkat jasmani, ya berkat rohani, ya surga dalam kehidupan bersama. Untuk itu, duduk di kaki Tuhan itu tidak rugi. Tuhan pikirkan semuanya. Karena segala sesuatu ciptaan Tuhan untuk manusia. Untuk itu jangan khawatir. Nanti kalau pulang dari tempat ini, ya ke pasar ya ke pasar. Tapi untuk datang sama Tuhan itu nomor 1. Duduk di kaki Tuhan itu nomor 1. Sebelum saudara buka warung, sebelum duduk dulu di kaki Tuhan. Tuhan saya mau ke warung. Tuhan saya mau ke pasar. Tuhan saya mau kemana. Ngomong saja sama Tuhan. Iya. Pintu terbuka untukmu. Berkat mengalir siang dan malam. Tuhan memberkati. Jangan khawatir. Saya bicara jangan khawatir. Duduk diam di kaki Tuhan. Berkat akan mengalir siang dan malam. Dan berkecukupan, berkelimpahan. Sampai masuk surga. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya yang berbahagia. Saya ini juga Gumbale Mukio. Saya tidak punya siapa-siapa. Saya pernah saya tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya tidak tahu di mana lahir, di mana ibu saya mati juga tidak tahu. Tapi pemeliharaan Tuhan sampai sekarang ini. Tuhan memberkati saudara, juga memberkati saya. Kita akan menyanyi satu pujian untuk masuk dalam doa. Tidak perlu saya perpanjang. Kasih Yesus lebih dari semua. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Silakan bangkit berdiri. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku di sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang
semua dikasih seperti Maria. Kalau selalu duduk diam di kaki Tuhan, kasihnya akan mengalir siang dan malam. Walaupun ada penderitaan seperti Ayub, akan dipulihkan, akan disembuhkan, akan diberkati, akan disertai. Tuhan memberkati saya dan saudara. Kita nyanyi sekali lagi, kita akan masuk dalam doa dipimpin oleh Budi. Kasih Yesus indah dalam menghiasi hati dan jiwaku. Dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Berikan tanganku dan jalanku. Lihat bagaimana Abraham janji beri anak, tidak turun anak sampai tua. Setelah diberi, disuruh mempersembahkan. Abraham tidak menolak apa kata Tuhan. Tapi akhirnya Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa. Begitu juga saya dan saudara. Percaya saja, jangan takut. Berkat menunggu saudara. Tuhan juga menunggu saudara duduk diam di kakinya. Tuhan memberkati. Budi akan berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami berhimpun, untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Inilah anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi ini kami memuji, memuliakan nama Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan kami. Biar ini menjadi persembahan dan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami Tuhan. Terlebih kami mau bawa segenap hidup kami. Kami mau duduk diam seperti Maria. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami Tuhan mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu yang akan menuntun langkah hidup kami di dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau taburkan melalui hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk memberikan kebenaran firman ini. Terus berikan hikmat. Bahkan kami berdoa untuk kekuatan, kesehatan, perlindungan panjang umur senantiasa, supaya boleh membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Setiap kami yang sudah datang berhimpun, kami percayakan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan, untuk kami tetap dekat kepada Tuhan. Karena ketika kami dekat dengan Tuhan, kami akan merasa tenang. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Meskipun ada ujian, ada badai cobaan, kami percaya Tuhan, Engkau-lah pertolongan kami. Engkau Allah yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Maka pagi ini kami Tuhan berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sudah menjamah menyembuhkan. Kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus itu memulihkan, menyembuhkan setiap kelemahan tubuh kami. Engkau terus pulihkan setiap anak-anak-Mu yang mungkin dalam pemulihan dari sakit penyakit. Berdoa untuk Bapak Parto, Ibu Parto, untuk Ibu Kini, untuk yang lain. Juga berdoa untuk Mas Pran. Tuhan Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa yang Tuhan ada beban persoalan dalam ekonomi, dalam keluarga, apapun yang Tuhan izinkan dialami saat ini, Tuhan Allah yang siap menolong, memberikan jalan keluar di hadapan kami Tuhan.
Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan keturunan. Yang memberikan pasangan hidup, berikan pasangan hidup yang sepadan daripada Tuhan. Yang merindukan pekerjaan, beri pekerjaan. Yang punya usaha, diberkati dalam usaha dan pekerjaannya. Yang sudah usia lanjut, diberikan panjang umur, kesehatan, damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah setiap kehidupan kami hanya berserah kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak bisa berhimpun pagi hari ini. Mereka yang ada alasan tertentu tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau juga melawat mereka, memberkati mereka. Terima kasih Bapa, kami juga ingat bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami, pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo beserta staf-stafnya, para menteri, mereka yang ada dalam DPR, MPR, mereka yang dalam pimpinan gubernur, bupati, camat, sampai dengan kepala desa, bahkan RT/RW. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan mereka hikmat untuk mengatur bangsa ini dengan baik. Terus pulihkan bangsa kami Tuhan dari situasi pandemi corona ini, sehingga bangsa kami pulih kembali, anak-anak sekolah kembali sekolah seperti sedia kala, ekonomi berjalan dengan baik seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan keamanan buat bangsa ini, jauhkan dari orang-orang yang berniat jahat, teroris, orang-orang yang merusak persatuan kesatuan, yang merencanakan kejahatan buat bangsa ini, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan damai sejahtera buat bangsa ini Tuhan. Curahkan roh pertobatan buat bangsa kami, supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah gereja-gerejamu menjadi terang, menjadi garam, yang memberi dampak yang baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, pujian, doa, hormat, syukur kami ini kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasih Tuhan, dan saudara-saudara yang kekasih, kita akan tinggalkan ruang ibadah untuk pulang ke rumah kita masing-masing. Pulanglah dan terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih dan kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati saudara, baik rumah tangga maupun usaha pekerjaan masing-masing, tidak kekurangan bahkan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini.